ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdu ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran bila adad wa salli wa sallim barik ala nabi wa ali wa ashabi wa kulli man ittaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita teruskan lanjutan ngaji tentang konsep syariat di dalam Islam. Kita masuk pada pembahasan tentang fikih atau hukum yang menjadi pedoman di dalam kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam. Jadi Islam itu kata kuncinya adalah dari kata bisa salam, salam itu damai, bisa taslim. Taslim itu artinya kepasrahan, ketundukan. Nah, tunduk itu kemarin saya katakan fondasinya dari keimanan, ikatan atau kekuatan yang menjadikan kita punya kepatuhan, punya ketundukan terhadap syariat, terhadap ajaran agama. Itu fondasi ini adalah keyakinan. Kita yakin ada pahala, ada dosa, ada surga, ada hari akhir, ada siratal mustaqim. Itu yang menjadi fondasi untuk kita punya ketundukan taslim, punya inqiyad, punya kepatuhan, punya khudu ya, terhadap apa yang disyariatkan oleh Allah itu. Sehingga hal-hal yang kita yakini itu menjadi motivasi, menjadi dorongan, menjadi kekuatan untuk kita punya kepatuhan, patuh di dalam melaksanakan apa yang digariskan oleh Gusti Allah. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa prinsip ajaran atau syariat di dalam Islam itu yang pertama bahwa aturan atau syariat Islam itu betul-betul diciptakan atau ditentukan oleh Allah itu untuk manusia, bukan untuk yang lain ya, untuk manusia. Hanya prinsip yang pertama adalah humanistik, bahwa agama itu sangat manusia banget lah, gitu ya. Prinsipnya karena untuk manusia maka syariat agama itu adalah bersifat humanistik. Sesuatu yang diciptakan itu betul-betul sesuai dengan prinsip dan dengan kondisi manusia. Nah, tidak keluar dari itu lah. Namanya apa? Humanistik. Ya karena humanistik maka semua yang diajarkan itu tidak mungkin bertentangan atau keluar dari fitrahnya manusia. Fitrah apa? Manusia. Tidak mungkin.
mungkin keluar dari fitrahnya manusia. Tidak mungkin bertentangan. Bertentangan itu bisa berlawan. Sesuatu yang bertentangan maka dia akan menjadi beban. Ya. Sesuatu yang bertentangan dengan fitrah itu maka dia pasti akan menimbulkan beban, menimbulkan kondisi yang menekan. Ya. Kita ini orang tuh yang sekolah dipaksa makan lawan kan beban, kita menjadi beban. Kita ini tidak suka umpamanya pergi ke suatu tempat lalu kita dipaksa untuk di tempat itu, ya kita akan tertekan. Maka harus ya, makanya agama itu betul-betul sejalan dengan fitrah, dengan keberadaan manusia. Sehingga agama tidak mungkin melarang kita untuk makan, melarang kita untuk tidur, tidak mungkin. Yang ada itu mengatur bagaimana tidur kita menjadi kebaikan, makan kita menjadi kebaikan. Pekerjaan kita karena kita butuh duit. Manusia ini senang duit, diciptakan oleh Allah gitu. Dan Allah paham, karena Allah yang menciptakan itu memang mendesainnya begitu, gitu ya. Kita ini suka dengan sesuatu yang menjadi mata itu menjadi kesenangan kita, ya kan? Yang menjadi perhiasan, menjadi kesenangan, menjadi kebutuhan, gitu ya. Nah, itu tidak mungkin lalu kemudian ada syariat yang memotong itu tidak mungkin, yang bertentangan dengan itu tidak mungkin. Maka saya katakan syariat itu sangat manusia baru, sangat humanis. Karena agama sekali lagi untuk manusia. Yang diatur oleh syariat itu manusia, bukan malaikat. Ya, malaikat karena nggak perlu diatur. Dia diciptakan dengan konstruksi, dengan dimensi yang sudah selesai. Dengan dimensi tunggal. Malaikat itu diciptakan dengan dimensi yang tunggal. Geser sedikit biar bisa enak. Sing nggak ketok harus. Kelihatan kalau ngantuk ketika ini. Coba gimana ya? Prinsipnya apa? Syariat agama itu apa? Sangat humanis, sangat humanis. Kenapa? Ya satu karena agama itu justru memfasilitasi kehidupan kita ini ditonton, diatur, dan sesuai dan diapi. Gusti Allah itu ngarep manusia api kok. Menciptakan manusia ini dengan tugas untuk bisa mengelola kehidupan ini. Maka berarti situasi yang kudu ditonton itu kan. Makanya saya katakan agama itu sangat manusia banget. Tidak ada lalu di luar batas kemampuan kita, tidak mungkin. Ada syariat yang berupadur bahasa apa ilmunya, bahasa kiainya, bahasa ulamanya itu, bahasa usul fikihnya. Semua aturan syariat agama itu pasti makduran alal mukallaf, pasti memungkinkan untuk dilakukan. Makdur, ya, makduran alal mukallaf. Tidak mungkin dari makdur, tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Tidak mungkin, karena itu akan menimbulkan beban. Maka yang dihindari, jangan sampai ada aturan agama yang menimbulkan beban, yang masyaqqat, menimbulkan madarat, yang mengganggu terhadap kehidupan kemanusiaan, gitu ya. Karena semua syariat itu justru tadi ini memperkuat, menyempurnakan terhadap kehidupan, memfasilitasi terhadap terwujudnya kehidupan manusia ini seapi-api. Jadi ya, kehidupan yang damai, yang harmonis ya. Sehingga kalau ada orang atas nama agama, ya, dia atas nama agama, memahami agama atau melaksanakan agama kok bentuknya atau wujudnya itu lalu menimbulkan beban, menimbulkan problem, itu berarti pasti salah. Ya, saya ulangi ya, kalau ada yang menjalankan agama lalu atas nama agama, atas nama Allah dia bahkan mungkin berani mengatasnamakan Allah, tapi lalu kemudian sesuatu yang dia lakukan, yang dia pahami tidak sesuai dengan
kehidupan kemanusiaan ini, maka itu berarti pasti salah. Pasti salah. Ini Nabi kan sering saya katakan, kalau sahabat Mu'ad bin Jabal saat karena motivasinya begitu tinggi, lalu badan terus-terusan orang ngurusi bujuni, tidak ngurusi keluarganya, tidak ngurusi kehidupan dunianya, nggak mengenal masyarakatnya lagi, nggak mau berserawat, buat dia poso, begitu mulai lalu kemudian kau mulai terus itu dia hindari itu semua dunia karena dia ingin mendekat total kepada Allah dengan caranya, gitu ya. Yang dia pikirkan, oleh Nabi malah dimarahi, gitu ya. Agama tidak seberat itu, agama tidak se-ekstrim itu. Untuk menjadi ada dekat pada Allah itu dengan makan itu juga bisa, kita bisa dekat kok. Dengan cara kita ketawa-ketawa itu juga bisa ketawa itu dekat kepada Allah, gitu ya. Asal ketawanya itu ketawa syar'i, lah istilah saya ya. Ketawa yang syar'i. Ya ada jilbab syar'i barang. Asal makannya makan syar'i. Kafe syar'i itu kafe sing mari mangan, nggak usah bayar, sudah mau. Jadi KB itu bisa menjadi kedekatan kepada Allah. Ini lalu kemudian begitu. Jadi sekali lagi kata kuncinya, kalau ada pemahaman dan pelaksanaan sewajar agama, kok lalu menimbulkan problem bagi kehidupan. Problem itu ya memberatkan, menyiksa tadi ya, menghalangi orang itu punya kreativitas, punya inovasi. Ya itu pasti ada sesuatu yang keliru, yang salah. Apakah dalam cara belajarnya, dalam cara memahami, atau memang memaksakan diri mengatasnamakan agama untuk kepentingan dirinya, gitu ya, untuk kepentingan dirinya. Waktu naik ketok ini, kok aku bisa jadi tokoh, aku bisa punya pengaruh, macam-macam. Itu sudah kepentingan dirinya, bukan kepentingan agama. Sudah kepentingan agama. Karena sekali lagi prinsip dasarnya apa? Syariat itu adalah humanistik yang betul-betul manusia banget, karena syariat atau agama itu untuk manusia, betul-betul yang lain. Malaikat sudah tidak perlu itu karena malaikat sudah selesai, dia diciptakan untuk kebaikan. Ya oleh Allah diprogram tidak mungkin lah ya sunallah ma'amaruhum itu malaikat juga. Balikannya iblis, paham ya? Dia bebas aturan itu, dia sudah selesai. Makhluk yang lain selesai, dia tidak perlu aturan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, macam-macam. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah tanpa dengan cara yang sudah ditentukan. Nah, manusia ini yang karena hidupnya dalam proses tidak selesai, dalam interaksi, dalam satu pertarungan, ya, maka dia diberikan syariat, diberikan agama. Manusia ini kadang ketok ya api, tapi orang api. Ketok orang api, kadang bisa sajanya api. Bagaimana kan? Yang kita lihat kadang begitu. Ketok ya banyak kayak tenang gitu. Ketok yang belara banyak belara tenang. Jangan lalu kemudian pura-pura saya kelihatan saja. Sajanya hatiku itu api. Tidak ada lagi. Jadi membawa lebih ya. Ya tetap ada ukuran-ukurannya kan gitu ya, syariat. Yang kita lihat kan tetap lahiriah. Persoalan hati urusan Gusti Allah. Oke ya, jadi agama atau syariat Islam itu prinsipnya sangat mengusobat manusia kan, sehingga tidak boleh bertentangan tadi ya, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan prinsip. Karena sesuatu yang ketika bertentangan dengan fitrah yang manusia itu pasti akan menimbulkan beban, pasti akan menimbulkan perlawanan, itu pasti akan menimbulkan perlawanan. Fitrah itu wahyah, sesuatu yang kayak secara otomatis diberikan Allah kepada kita. Ya, ada fitrah itu yang otomatis tidak perlu dikasih ilmu, tidak perlu diilmoni. Ketika panca indera kita tidak perlu kita ilmoni, ya dia sudah secara otomatis kita punya tangan ya untuk mengambil, gitu kan? Secara otomatis, namanya visi ya. Ada yang ilahiyah, fitrah ilahiyah. Anak bayi itu kalau dia lagi sakit ya dia akan nangis. Nangis itu fitri. Ilahiyah fitri. Fitri yang bersifat pemberian dan tidak perlu diilmoni. Anak kecil tidak perlu diilmoni, dia sakit ya dia nangis.
dia butuh makan, ketika di hotel dia akan nangis. Itu sudah sinyal, ya. Tetapi, paham ya, fitrah untuk bisa berkembang, untuk bisa menjadi kemanfaatan, lalu perlu diilmoni. Ilmu ini perlu diberikan agama, mata kita. Kalau kita berikan ilmu, berikan teknologi, maka dia bisa menjadi kekuatan yang bermanfaat. Untuk apa? Untuk ini, begitu pula kami kita dan seterusnya. Nah, agama yang menjadi fondasi besar. Oke, silakan. Ini satu dulu prinsipnya. Apa tadi? Humanistik. Prinsip agama. Aku sholat subuh kok waktu. Bukan karena tidak humanistik ya, karena bluistik. Jadi tentu standarnya itu standar umum, gitu ya. Namanya apa? Qalbin salim. Qalbin salim itu yang diukur itu ukuran normal pada umumnya, gitu ya. Kalau kemudian aku kalau aku ini kasuistik sudah artinya berarti dirinya ada masalah. Pada umumnya orang sholat itu bisa nggak begini? Itu pada umumnya. Nah, kalau alasan-alasan hukum itu di luar kemampuan dirinya, maka lalu muncul rukhsah. Makanya agama saya katakan ada hukum pokok, ada hukum azimah, hukum asal, lalu ada hukum apa? Rukhsah. Supaya tetap berada dalam batas kemanusiaan, meskipun itu sifatnya kasuistik. Ada kemanusiaan itu yang bersifat umum, standar umum pada umumnya. Wong itu nek poso kuat, paham ya? Pada umumnya orang itu ketika tidak makan pagi sampai sore sampai malam sampai maghrib itu kuat, poso namanya. Tapi ketika dalam kondisi kasuistik dia tidak sama dengan pada umumnya karena ada alasan tertentu. Kasuistik itu artinya pribadi sudah karena sakit, ya, karena dia sudah terlalu uzur, terlalu tua. Maka muncul hukum namanya apa? Rukhsah. Supaya tetap tidak membebani. Prinsip dasarnya. Oke ya. Itu makanya dalam hukum Islam itu ada khilafiyah. Fikih itu tidak dipatok dalam satu pikiran, satu madzhab. Yang dipatok dalam bentuk nas itu kan tidak banyak. Tahu ya? Hanya beberapa ayat saja bisa dihitung jumlah ayat yang bersifat pasti, kunci. Contoh tentang warisan itu terkunci sudah. Laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagiannya perempuan. Terus sebaliknya perempuan mendapatkan separuh bagian laki-laki, itu sudah terkunci. Nas. Nas. Tapi selebihnya hukum lebih banyak pada wilayah khilaf. Tapi harus ada hukum. Namanya khilaf itu perbedaan. Sehingga kita tetap bisa memilih dalam kondisi apa, gitu ya. Pilihan hukumnya itu dalam kondisi apa kita pilih hukum. Makanya khilafiyah itu rahmatun lil ummah. Perbedaan atau ikhtilaful a'immah itu rahmatun lil ummah. Perbedaan itu berarti ada bentuk rahmat. Untung ya ono pendapat iki sehingga kita nggak kesulitan. Karena apa yang kita lakukan harus punya legalitas keabsahan. Silakan bertanya. Ayo. Seperti kalau kita yakin hukum Islam humanistik, seharusnya kita ini patuh apa tidak? Apa nih sing tidak betul? Mau nggak biaya kanggo kita, gitu ya bahasanya. Mau nggak biaya kanggo, ini sholat ya kanggo. Ya, karena kita punya jiwa. Jadi, semua aturan hukum itu jangan kita berpikir ki enakno Gusti Allah tidak, Gusti Allah tidak butuh, ya tidak butuh. Sehingga sampai dikatakan di hadis qudsi itu lau anna insakum wa innakum wa jinnakum awwalakum wa akhirakum fi aqqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'an. Andai kata semua orang sejak awal dulu diciptakan Adam sampai nanti hari akhir semua manusia itu fi aqqa rajulin fi aqqa qalbi rajulin wahid dalam standar ketakwaan tertinggi lah, sama semua ibadah kepadaku, takwa iman kepadaku, mazada dzalika fi mulki syai'an, itu sama sekali tidak akan menambah terhadap kekuasaan, terhadap keagunganku sedikit pun. Sebaliknya, kalau fi
Mereka ini afjar qalbi rajulin ma'id, dalam keadaan wong sing orang yang beriman, maksiat, yang menyimpang, banyak durhaka, semua durhaka sekalipun kata Allah, mana pasodalika fi mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi sedikit pun terhadap kekuasaan dan kebesaran saya. Tapi ini aku iku ora paten, jadi bisa lo ngerti orang paten dengan urusan ibadah, kon belara, yo aku ora pokok gak belara gak, tapi awakmu yang harus tanggung jawab. Betul kan? Karena awakmu tak kayak akal, sudah tak kayak agama, terus tak kayak pikiran. Maka kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan hidupmu itu. Jadi kan enak ya, bukan? Paham ya? Aku orang paten itu terjemahan globalnya gitu ya, hati tadi itu. Aku orang paten dengan urusan aku. Kalau tak ada ini gagal ya apa-apa, gelem ya silahkan. Karena tidak akan menambah kekuasaanku, ketaatanmu, gitu pula kemaksiatan atau kedurhakaanmu tidak akan mengurangi terhadap kekuasaanmu. Sedikit pun kata Allah, syai'an itu sedikit pun tidak akan mengurangi. Jadi yang butuh siapa? Manusia. Ya kalau kita sholat jangan merasa, ya aku banyak butuh sholat, aku butuh wirid, aku butuh iki. Hidupmu biar tidak capek. Karena hanya mengikuti ya sifatnya materi, hitung iki, aku ingin iki. Seakan-akan kamu mengendalikan hidup ini ya capek. Ya sudahlah, lakukan yang terbaik kan gitu. Jangan berpikir yang seakan-akan masa depan itu kamu yang menentukan anakmu masa depan. Tetap hidup, harus dipersiapkan. Tapi jangan merasa bahwa anakku kok iya ini kata aku ini. Koyok tadi pengenalan gitu. Yang harus itu siapkan. Kalau di Singapi, di Singapi, ini sudah. Jadi sebelum duit itu disiapkan, misalnya nomad, sudah. Selebihnya nanti pasti Allah sudah menyiapkan kalau sudah disiapkan dengan baik. Kegelisahan itu menjadikan kita cepat mati gitu ya. Soalnya kita melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Paham ya? Apa? Makanya lalu ada tawakal, ada pasrah, ada itu persoalan keyakinan. Musuh lembaga juga begitu, ya sudah kita lakukan yang terbaik. Baru terserah Gusti Allah mencari. Paham ya? Tapi digesalkan di sini. Nek Allah merambut melakukan yang terbaik, pasti Allah akan berikan juga yang terbaik. Kan itu sudah punya. Itu perlu keyakinan yang tinggi ya, supaya itu kita menjadi terus nyaman. Oke, juga pernah kita penting. Bifa'fa'na bibarakatihi wa binal husna bi hurmatihi wa amikna fi qawli wa mu'afati minal fitnah. Oh,